Silakan Ibu. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau KB, Ibu. KB ini sebelumnya kunjungan pertama atau kunjungan ulang? Maaf Ibu, ini sebelumnya kunjungan pertama atau kunjungan ulang? Kunjungan pertama, Ibu. Soalnya itu anak pertama. Oh, anak pertama ya Ibu ya, belum pernah ber-KB juga kan? Belum. Nah, baiklah, ini di sini adalah ABPK atau alat bantu kita untuk mengambil keputusan yang mana yang lebih cocok untuk Ibu ber-KB nanti. Nah, ini dapat membantu kita Ibu dalam mengambil kontrasepsi mana yang cocok untuk Ibu. Nah, di sini silakan Ibu ceritakan secara terbuka Ibu keluhan, pertanyaan tentang diri Ibu, apa saja yang ingin Ibu sampaikan. Di sini saya akan menjamin privasinya Ibu. Jadi gini, Bu. Saya kan anak pertama nih. Jadi tuh pengen itu pakai itu nggak pakai hormonal. Jadi tuh yang nggak nganggu ASI saya juga, Bu. Saya anak pertama, sampai ASI nggak jalan kan. Tuh. Oh, jadi ASI Ibu lancar saja bukan ya? Lancar. Baik Ibu, menyusunya dengan kuat. Baiklah Ibu. Saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia untuk datang ke klinik saya dan Ibu mempercayakan untuk Ibu memilih kontrasepsi. Nah, sebelumnya saya membantu Ibu untuk memilih kontrasepsi yang Ibu butuhkan. Di sini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan macam-macam kontrasepsi yang terdiri dari kontrasepsi jangka panjang, jangka pendek, dan alamiah. Nah, di sini saya akan menjabarkan Bu ya yang mana ini ada metode jangka panjang, sangat efektif. Nah, yang terdiri dari AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim yang dimasukkan dalam rahim ibu. Lalu ada implan atau susuk yang dimasukkan dalam bawah kulit ibu. Lalu ini ada kontrasepsi wanita dan kontrasepsi pria yang dimana dilakukan operasi dan tidak bisa dilakukan di sini. Lalu yang jangka pendek itu sangat efektif Bu pemakaiannya, perlu pengulangan seperti pil dan setiap hari ibu minum di waktu yang sama. Jadi ini tidak boleh lupa. Lalu ini ada suntik setiap kali kunjungan, ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Lalu ini ada kondom dan ini ada metode aminolaktasi yang dimana ibu tadi menyusuinya dengan efektif Bu ya. Lalu ini ada alamiah Bu, ada kalender dan lendir septik. Nah, dari seluruh kontrasepsi jangka panjang, ada kontrasepsi yang jangka panjang, pendek, dan alamiah, hanya kontrasepsi kondom yang hanya bisa melindungi kita dari infeksi menular seksual. Dimengerti Ibu? Baiklah, bisa lebih rincinya lagi, saya melihatkan gambar Ibu yang lebih. Di sini saya akan memperlihatkan gambar-gambar metode kontrasepsinya tadi. Yang di sini ada metode kontrasepsi jangka pendek, yang dimana ini ada pil kombinasi, pilaktasi, ini untuk suntik 3 bulan, 1 bulan, kondom pria dan kondom wanita. Ini ada kontrasepsi jangka panjang tadi, ini ada susuk atau yang AKDK, alat kontrasepsi dalam kulit. Lalu ini ada AKDR, dalam rahim tadi Bu yang dimasukin dalam rahim. Lalu ini ada operasi untuk pria, dan ini untuk wanita. Ada kontrasepsi yang alamiah Bu, ini bisa pakai lendir serviks atau dari lendir yang vagina ibu. Lalu ini bisa saja saat ibu berhubungan itu buangnya di luar Bu. Nah, lalu ini ada metode kalender dan ini metode aminolaktasi yang dimana ibu tadi kan asinya lancar. Nah, ini bisa menggunakan asi saja Bu selama 6 bulan tanpa tambahan makanan lain. Itu bisa jadi kontrasepsi alami, tidak bisa membuat ibu hamil. Semua penjelasan kontrasepsi tadi Ibu, Ibu lebih kepengen yang mana Ibu? Yang lebih cocok dari diri Ibu? Kayaknya saya ambil yang terakhir tadi Ibu jelaskan lah, yang mal tadi itu Bu, yang menyusui itu. Oh, itu pilihan yang tepat juga Ibu, karena itu juga tidak mengandung hormon, tidak ada efek sampingnya juga Ibu. Nah, baiklah, karena Ibu sudah memilih mal, kita akan menjelaskan lebih dalam lagi Bu ya tentang metode aminolaktasi itu. Ini ada metode aminolaktasi Bu ya. Nah, metode kontrasepsi ini itu tadi Bu, ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa makanan tambahan lain seperti air putih ataupun air gula, pole-pole. Nah, selanjutnya selalu beri ASI setiap 2 jam sekali Bu ya. Nah, bangunkan bayi Bu setiap bayinya tertidur lebih dari 2 jam. Nah, ibu di sini. Lalu efektif Bu selama 6 bulan tadi. Lalu tidak. Nah, ingat Bu, mal ini tidak melindungi ibu dari infeksi menular seksual. Nah, sampai di sini ibu ingin melanjutkan? Ya. Saat menggunakan mal itu Bu, nah usia bayi itu kurang dari 6 bulan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, usia bayi ibu sekarang berapa Bu? Udah 1 bulan lebih sih Bu. Oh, masih 1 bulanan dia.
Nah, lalu bayi tidak diberi makanan atau minuman lain selain ASI seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bu ya, dan belum mendapatkan haid. Nah, sekarang Ibu udah haid atau belum? Belum sih Bu. Belum Bu ya. Iya, Nah, belum. jadi bisa Bu ya dilanjutkan. Lanjut Bu ya ke cara memakai mal. Nah, bila memakai mal segera setelah persalinan seperti kondisi Ibu saat ini kan bukan baru saja persalinan. Nah, lalu selalu memberi ASI eksklusif Bu selama 6 bulan tadi. Lalu rencana KB lain jika bayi berusia 6 bulan atau mendapatkan haid kembali. Lalu pakailah metode lain pada saat yang tepat. Nah, karena kondom tadi bisa melindungi dari infeksi menular seksual, apakah Ibu ingin mengetahui cara memakai kondom? Iya. Selanjut Bu ya ke kondom. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang kondom, apakah Ibu sudah minta persetujuan suami ataukah suami sudah tahu atau apa Bu? Iya Bu, sudah tahu saya. Sebelum ini juga udah pakai. Jadi sudah tahu Bu ya, tapi saya ingin mengulang lagi Bu ya dan menjelaskan kembali. Nah, kondom itu dapat mencegah kehamilan dari IMS dan HIV/AIDS. Lalu sangat efektif bila digunakan setiap kali bersenggama, seperti misalnya normal. Kondom ini sangat efektif Bu ya bila setiap kali Ibu melakukan senggama. Lalu bisa hanya kondom dan atau bersama dengan metode KB lain, nah seperti mal tadi yang Ibu pilih. Lalu mudah didapat dan digunakan, bisa Ibu dapatkan di klinik ataupun di supermarket terdekat. Nah, sampai di sini apakah Ibu ingin lanjutkan? Iya. Bu ya ke cara pakai kondom. Sebelumnya walaupun Ibu sudah tahu ataupun suami, saya menjelaskan kembali Bu ya. Nah, yang pertama itu buka bungkus kondom itu dengan hati-hati Bu, dengan cara tidak digunting ataupun digigit karena akan merusak kondom. Lalu letakkan kondom di ujung penis dengan cincin menghadap luar dari tubuh. Nah, lalu pasang kondom sampai ke pangkal penis. Nah, pasangnya ini saat penis suami Ibu itu menegang. Nah, lalu setelah ejakulasi, tahan cincin kondom agar tidak terlepas. Kemudian tarik penis dari vagina ketika masih ereksi. Nah, lalu segera mungkin Bu ya. Nah, lalu jangan pakai pelicin berbahan dasar minyak. Nah Bu, lalu simpan kondom di tempat terlindung Bu dari paparan sinar matahari Bu ya. Nah, sampai di sini dari penjelasan mal dan kondom, apakah Ibu bersedia memakai dua metode itu Bu? Kayaknya sih saya yang mantap pakai dua itu lah Bu, yang mal sama kondom. Jadi lebih efektif. Saya juga usahakan kalau saya menyusui bayi secara eksklusif juga Bu. Baiklah Bu ya. Nah, selanjutnya saya akan tensi Ibu dulu Mbak ya. Ya. Normal Bu ya, 120/80. Normal Bu ya, 120/80. Bu, selanjutnya kita berapa Ibu ya? Silakan di sini. 58 pas Bu ya. Duduk kembali Bu. Nah, dari pemeriksaan tadi Ibu normal dan Ibu bisa mendapatkan
metode aminolaktasi dan mendapatkan kondom Bu ya. Nah, sampai di sini. Nah, terima kasih Bu atas kunjungannya. Nah, ini saya akan memberikan kartu peserta KB Ibu. Jika Ibu ingin kunjungan ulang, bawa kartu yang ini Bu ya, sebagai tanda buktinya. Nah, jika Ibu ada keluhan, segera ke fasilitas kesehatan terdekat Bu ya. Iya, Bu. Makasih banyak ya Bu ya. Selamat datang kembali.